Smart Business. Sobat Sister dan juga Sobat IIMS, apa kabar Anda? Hari ini kita akan coba bahas lebih jauh tentang sebuah event tahunan terbesar yang setiap tahun selalu punya inovasi-inovasi baru. Mungkin kita pernah dengar urutan sebuah inovasi adalah ide, kemudian juga dipadu-padankan dengan berbagai macam jenis proyek lainnya, sehingga ketemu dengan yang namanya kreativitas. Nah, dari kreativitas ini akan diolah lagi menjadi sebuah inovasi. Bahkan premium light tertingginya adalah thinking out of the box. Nah, apa hubungannya thinking out of the box ini dengan narasumber saya yang satu ini? Beliau adalah Project Manager dari IIMS 2024 Dianda Promosindo. Saya langsung ketemu dengan Mas Rudi. Halo Mas. Halo Apa kabar? Mas. Sehat, Alhamdulillah, ya? sehat. Saya nggak pernah berpikir loh, bagaimana bisa gitu loh, setiap periode menampilkan satu hal yang berbeda, khususnya untuk pecinta otomotif, dan kali ini katanya memadupadankan antara entertain dan otomotif. Betul. Kita mulai betul pelan-pelan dulu banget. Mas Rudi, silakan. Siap. Jadi terima kasih. Jadi memang Diandra Promosindo ini sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia pameran, terutama kalau industrinya biasanya disebut dengan MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Nah, khusus bicara pameran otomotif memang umurnya cukup panjang. Nah, dari perjalanan panjang ini memang challenge-nya berarti harus ada sesuatu yang memang berbeda. Apalagi kita memposisikan IMS ini wadah semua ekosistem atau komunitas otomotif. Jadi selain menampung brand-brand mobil, motor, brand-brand besar, sebagaimana lazimnya sebuah pameran otomotif skala internasional atau motor show, kita juga membawa kekhasan Indonesia. Komunitas-komunitas, terlibat klub juga mobil, tahun ini ya. klub motor gitu kan. Tidak hanya terlibat, kita ingin mereka juga merasa memiliki pameran ini adalah rumahnya, tempat ketemu, tempat silaturahmi, tempat sharing update, sharing pengetahuan, sehingga dari ide-ide Indonesia kan terkenal orang-orang kreatif. Makanya ide kreatif itu selalu ada ketemu di IMS begitu. Oke, berarti ini kali yang keberapa diadakannya? Masih ingat nggak? Kalau perjalanannya ini motor show ini sudah lebih dari di atas 20 kali. Wow, 20 kali dan selalu sukses ya. Itu kan PR banget ya sebetulnya. Tapi kan kita nggak boleh melupakan teamwork di belakangnya, Mas. Pastinya. Setuju ya? Pastinya. Mas, gini, saya mau coba sedikit review. Throwback sedikit deh ke mungkin penyelenggaraan IMS di sebelum pandemi deh. Apa yang membedakan di tahun ini dengan sebelum pandemi? Oke, baik. Jadi sebelum pandemik itu terakhir kita 2019. 2019, betul. Dan konsisten, nggak pernah terputus, selalu jalan pamerannya selalu ada. Nah, terputusnya pada saat pandemik, jadi 2020 betul-betul kita off, tidak ada pameran. Karena memang se-Indonesia ya, mungkin se-worldwide juga tidak boleh ada ketemu offline. Nah, kita coba improve, justru ada berkahnya sebetulnya. Karena kita di pasar lebih kreatif. Karena tidak boleh tatap muka, boleh ketemu langsung, maka di tahun itu kita sempat buat virtual. Jadi ada pameran tapi hanya bisa dinikmati online. Makanya kita sekarang ketemu di studio, kita bikin studio. Oh, ini dulu fungsinya untuk mewadahi Ini zaman betul, pandemi. zaman pandemik. Jadi kita bikin IMS full virtual. Nah, ketika sudah mulai boleh ada ketemu offline, tapi saat itu kalau ingat ada PPSBB, ada PPKM, ada pembatasan, betul. kita bikin hybrid. Jadi hybrid itu selain bisa tatap muka langsung offline, kita juga ada online. Online-nya virtual, visualnya kita bikin sangat nyaman, ada 3D, tapi juga ada fasilitas khusus transaksi juga ada. Nah, mungkin yang membedakan itu, jadi kreativitasnya keluar semua. Nah, ketika, ini loncat dikit, ketika sudah mulai Indonesia, syukurnya sudah masuk masa endemi ya, jadi tidak lagi pandemik. Tahun kemarin sebetulnya mungkin, jadi ini momentum buat kami penyelenggara pameran, momentum emas lah bisa kita katakan, karena tidak ada lagi pembatasan. Nah, kita lihat Mas, kita observasi, kita survei tren-tren event-event di luar Indonesia, event motor show di luar seperti apa, atau kebutuhan market Indonesia. Akhirnya kita ketemu yang tadi menggabungkan entertainment dengan otomotif. Pada saat pandemik, kebayang, ketemu langsung sulit. Betul. Yang paling tidak dibatasi itu ada pasti konser musik. Setuju. Karena berdesakan dan seterusnya. Nah, itu kita padukan. Jadi kekangenan orang untuk lihat musik secara live. Nah, kita padukan sehingga terciptalah IIMS Infinite Live di tahun lalu. Di sebuah konser musik
selama 11 hari kita selenggarakan di tengah-tengah arena pameran mobil dan motor IMS. Oke, sebentar. Ini kan berarti ada dua kubu ya. Mungkin misalnya kubu yang memang datang untuk melihat sebuah konser musik, dan kubu totally sobat IMS yang pengen benar-benar tahu perkembangan otomotif. Ini madu padankannya tuh gimana saat itu? Oke, jadi balik lagi tadi kita observasi, tentu basicnya harus ada data-data riset pengalaman sebelumnya. Jadi setiap bikin pameran, kita memang hire lembaga yang kredibel untuk melakukan survei. Ya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada IMS Infinite Live, sebetulnya sudah ada pertunjukan musik. Cuma tidak full, belum areanya kita bikin klaster tersendiri, tapi sudah ada. Nah, yang menarik, jadi dari survei kami, salah satu program yang disukai oleh pengunjung, selain kalau test drive mungkin sudah pasti semua datang pengen test drive, pengen test ride. Salah satu yang disukai itu adalah pegelaran musik. Salah satunya. Lalu kita cross juga dengan kebutuhan para brand yang berpameran, ternyata mereka pengen yang datang ke motor show itu generasi yang muda. Jadi kita cocokkan, generasi yang muda ini untuk menghimpun dalam sebuah area, biar bisa banyak yang hadir, salah satunya memang tulisnya musik. Nah, disitulah ketemu nih match dari needs-nya exhibitor, terus juga dari surveinya visitor, ketemu ini kayaknya cocok. Dan yang luar biasa setelah di Indonesia dilakukan di tahun kemarin, kita sempat jalan ke yang di luar nih Mas. Kita sempat benchmark, ternyata di luar pun trennya kurang lebih mengikuti kita. Kita cukup bangga karena kita duluan kita duluan, bahkan di Jepang, even di US sekalipun mereka juga ternyata tahu nih yang dilakukan di Indonesia dan cukup mendapatkan apresiasi. Ketika kami bertemu langsung dengan penyelenggaranya. Berarti bisa dibilang ini belajar dari kesuksesan tahun lalu, diadopsi di tahun ini, tapi dengan hal yang lebih inovatif lagi. Betul. Tahun ini tajuknya apa? Nah, tahun ini kita betul-betul kemas lebih rapi. Kita selalu bergeraknya dari kebutuhan konsumen. Jadi dari survei tadi, survei visitor nih setelah suka dengan musik, ekspektasinya apalagi sih? Nah, kita kemas tahun ini the first time namanya Infinite Show. Kalau yang musik kan Infinite Live. Kita namanya Infinite Live, itu kita pertahankan, bahkan kita improve. Jadi artis-artis papan atas akan manggung lagi. Boleh ya kita sebutin namanya nih? Silakan. Jadi contoh artis-artis yang akan perform itu ada Kahitna. Tanggal 16. Dan ini tanggal 16 spesial kayaknya yang Kahitna kan lagu-lagunya agak sedikit ada romantis ya. Kan tanggal 14 hari kasih sayang tuh. Betul, jadi yang mau Valentine bisa langsung. Tanggal 16 ada Kahitna, lalu ada Ari Lasso, ada Andre Taulany and Friends. Wah, ini bakal seru. Terus ada Mahalini, ada Malik and Essentials, ada Tulus, ada Dewa 19 featuring Elo. Itu akan perform. Full ya selama event di IMS 2024 ini. Di Infinite Live-nya. Tapi improvementnya, kita akan buat sebuah pagelaran yang menggandeng semua tadi asosiasi-asosiasi besar otomotif, komunitas, klub, otomotif entusias, itu untuk menunjukkan karyanya, tapi dalam sebuah pertunjukan tontonan yang menarik di area Infinite. Nah, kita lihat dari pengunjung kemarin, pengen dong nonton lebih nyaman, kita bikin tribun. Jadi di depan stage, kalau tahun kemarin kan cuma berdiri tuh festival. Nah, sekarang kita bikin tribun. Jadi nanti pengunjung bisa duduk, yang bawa anak, bisa nyaman sambil kayak nonton film lah, sambil makan popcorn, ngopi itu bisa melihat show dari multi community, multi pengisi acara. Contoh nanti kita akan bikin sebuah pertunjukan gandeng BPBD. BPBD ini badan yang buat penanggulangan bencana daerah Pemprov DKI. Mereka akan bawa unit-unit kendaraan ketika ada bencana. Ini juga sekaligus kita pengen show ini ada unsur edukasi. Jadi pengunjung tahu nih yang sudah dipunya oleh BPBD DKI, misalkan ada bawa kendaraan pemadam kebakarannya, ada ketika banjir, akan show di situ tapi dengan menarik. Jadi penonton bisa teredukasi tapi juga ada tontonan. Ini mah bukan inovasi lagi ya, Mas ya. Ini merupakan totally thinking out of the box. Berapa lama sih kira-kira surveinya untuk bisa ketemu dengan satu hal yang baru ini? Tapi siap-siap loh jadi trendsetter loh. Amin. Kita mudah-mudahan ya
pengunjung yang penting happy dan pengen datang lagi karena 11 hari kan. Iya, betul. Jadi show-show tadi akan berganti-ganti. Ada yang fun-nya, ada yang kita bawa ada stunt rider nanti, ada stunt rider perform di area situ. Terus ada kalau zaman dulu mungkin pernah tahu tong setan ya? Iya, Yang betul. motor-motor Motor itu ya. Itu juga ada. Ada, tapi sekarang yang versi modernnya. Apa, Itu pakai moge? namanya Bukan? globe. Jadi bentuknya bulat pakai globe. Globe. Ya. Jadi Globe of Demon. Nama kerennya sekarang itu nanti akan ada motor listrik perform di situ. Sampai 4 orang loh dalam globe tadi. Terus ada winch challenge. Jadi nanti ada mobil akan ditarik oleh winch. Ini mobil off-road. Itu menatap langit. Jadi kalau kita duduknya karena vertikal itu akan pengunjung bisa masuk juga ke situ yang penasaran. Jadi banyak banget lah programnya. Tapi jangan diekspos semua ya, Mas. Iya. Karena nanti nggak penasaran ya. Betul. Saya cuma mau tahu begini, kalau untuk bisa thinking out of the box ini kan hal yang sulit sebenarnya. Hanya bagi orang-orang yang punya kreativitas tinggi. Nah, apakah memang mempertahankan eksistensi pemikiran itu tuh mudah atau gimana ya? Karena ini buat saya pertaruhan gitu loh, Mas. Pertaruhannya adalah kalau tahun depan kita bikin nggak lebih bagus dari ini, itu akan jadi pertanyaan, kok tahun kemarin oke, sekarang biasa aja gitu lah. Ada satu planning nggak untuk bisa tahun depan lagi menjadi hal yang lebih out of the box lagi? Mungkin out of the box versi 2 aja kali ya. Kita coba lihat ke visi ke depannya ya, Mas. Gimana? Yes. Jadi karena memang kita spesialis di pameran, apalagi bikin otomotif, jadi bersyukurnya tim IMS ini rata-rata memang tim muda. Jadi pasti saya nggak sendiri, jadi banyak teman-teman nih tim-tim muda ini juga yang wawasannya luar biasa. Karena sekarang lihat YouTube udah bisa lihat dunia gitu ya, atau lihat apapun bisa lihat. Jadi kita memang brainstorm untuk develop sesuatu hal yang baru. Dan kita tidak sendirian, Mas, karena kita brainstormnya dengan para partner, ada 30 partner program tuh, teman-teman asosiasi A, community A, B, C. Jadi pemerintahan juga ikut ya tahun ini. Betul. Jadi kita memang ini panggung bersama konsepnya. Jadi justru teman-teman nanti ada contoh tahun ini ada drifter wanita. Itu dari teman-teman Indonesian Drift Series akan ngisi di weekend pertama, dan ada Woman Drift. Ini kan tren yang sekarang lagi rame nih. Wanita-wanita muda tapi berprestasi bisa ngedrift. Itu nanti akan paid juga, akan drift. Dan banyak lagi nanti program-programnya yang kita develop. Jadi jangan khawatir, saya yakin dengan tim yang terbiasa memang kreatif, apalagi biasanya orang Indonesia ini semua kreatif, tiap tahun beda itu bukan hanya sekedar beda, tapi beda dan ada maknanya. Beda itu biasa, tapi beda yang bermakna yang luar biasa. Betul. Itu yang susah untuk mendapatkannya. Baik. Mas, boleh nggak disampaikan kira-kira event ini digelar di tanggal berapa sampai tanggal berapa? Terus bagaimana kira-kira Sobat IMS yang mungkin belum pernah sama sekali ya, mungkin Gen Z atau Gen yang lainnya itu ingin hadir, dapetin tiketnya di mana? Oke, jadi kita tanggal 15 sampai 25 Februari 2024 di J-Expo Kemayoran. Nah, tanggal 15 ini press day kita sebutnya. Jadi kita ada opening ceremony, ada launching. Ini untuk teman-teman media. Tapi kita sediakan dari jam 5 sore sampai dengan jam 9 open for public. Itu tanggal 15, tiketnya namanya Premium Ticket Day. Itu harganya 150.000. Dan itu tidak kita naikkan tuh dari tahun-tahun kemarin. Lalu untuk weekdays, itu dari hari Senin sampai dengan hari Kamis, kita tiketnya harganya Rp50.000 aja. Ini mungkin dari 3 tahun ke belakang Kak, kita naikin nih, Mas. Ini salah satu komitmen Diandra juga. Kita memang pengen kontribusi ke industri. Visitor biasanya kan berkeluarga ya, datang biar 2 orang, 3 orang, nggak berat tiketnya, masih terjangkau. Nah, weekend pun begitu. Weekend tuh Jumat, Sabtu, Minggu, itu harganya cuma Rp85.000. Dari tahun lalu kita nggak naikin. Nah, yang musik lebih menarik lagi. Kan tadi bandnya Dewa, nama besar semua ya. Itu tiketnya buat weekend, jadi ada tiket bundling, bisa masuk IMS sama konser, itu cuma Rp150.000. Jadi udah bisa masuk pameran, bisa nonton tuh, tinggal pilihannya di hari apa, cuma Rp150.000 harga pre-sale kita. Yang weekdays lebih luar biasa, kita lagi pre-sale harganya cuma Rp75.000 buat nonton pameran dan nonton perform Mahal ini dan Malik and Essential. Bisa dipesan di mana? Itu di online, kita bisa di diandratiket.com atau di aplikasi ticketing partner kita namanya BBO. Itu bisa di-download di iStore ataupun di Android. Mas, terakhir. Setiap event itu pasti ada peak momennya ya. Nah, kira-kira di tahun ini, apa kira-kira peak moment yang memang betul-betul ditunggu sama Sobat IMS yang sudah disiapkan juga? Siapa yang akan perform di peak moment itu nanti? Jadi
kalau jantungnya motor show ini pasti kan jantungnya ya, Iya, yang iya. orang tunggu itu pasti exhibitor dari mobil dan motor. Setuju. Siapa nih yang akan jadi apa? Biasanya kita ada data tuh nanti siapa yang paling booth paling favorite ataupun mobil yang paling banyak di test drive ataupun motor. Nah sebetulnya ini tahun ini menurut saya ini luar biasa sebetulnya karena untuk pertama kali nih Mas, kami setelah pandemik ya, kami harus menambah area untuk mobil. Karena pesertanya sekarang makin Pasti banyak, banyak, dan juga beberapa mungkin perlu area lebih besar karena banyak line up produknya, demikian juga buat motor. Jadi tahun ini saya juga menurut kami nih ya, ini mudah-mudahan momentum IMS awal tahun, apalagi momennya sebelum Lebaran. Betul. Biasanya orang lagi cari mobil baru nih. Setuju. Mobil baru buat mudik atau dandanin mobilnya, dandanin Iya. motor, dan seterusnya. Menurut kami yang akan banyak dicari adalah mobil-mobil listrik terbaru dan juga motor listrik. Itu akan kayaknya akan menjadi inceran utama pengunjung di IMS tahun ini. Karena memang pesan dari pemerintah sendiri adalah mengurangi polutan dari BBM dan beralih ke mobil listrik ya. Yes. Mudah-mudahan bisa ketemu di sana. Betul. Ya. Oke, baik. Sobat Listeners dan juga Sobat IMS, sebenarnya saya masih mau menggali lebih jauh lagi tentang event spesial di tahun 2024 bertepatan dengan awal tahun yang memang ini betul-betul thinking out of the box. Di awal tadi saya mengatakan hal itu karena memang banyak sekali pembeda yang dihasilkan dari research, development, data analis yang diterima oleh tim IMS sehingga mereka tahun ini memutuskan untuk menggelar event ini yang betul-betul berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Semoga ini menjadi trendsetter, tapi PR-nya adalah bagaimana meningkatkan, menggali ide, kreativitas, dan juga inovasi baru ke depan agar thinking out of the box-nya bisa kembali luar biasa. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.